hadirin diharapkan tenang dulu. Tolong dengarkan yang Ustazah sampaikan. Baru pertama kalinya Pak di SMP kita ini mengundang Ustazahnya Oki Setiana Dewi. Dilihat dari belakang, kalau dilihat dari samping mirip dengan Inara Rusli. Nah, kalau dilihat dari depan mirip Eli Sugigi. Namun semuanya hanyalah ciptaan Allah yang perlu kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tenang rasanya dengar jawaban kalian, kompak, semangat. Itu memang yang dibutuhkan pemuda-pemuda yang zaman sekarang ini dibutuhkan 10 tahun yang akan datang untuk memajukan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda DRS Baikuni MS MSI, yang mana beliau dituakan di sekolah kita ini dan diyakini berprestasi tinggi, berdedikasi tinggi sehingga bisa insya Allah memajukan sekolah kita ini. Beberapa bulan yang lalu Ibu diamanahkan oleh beliau. Gimana Bu Tini? Siap mengisi pencerahan untuk Maulid Nabi, bukan ceramah ya, ini pencerahan. Kayak kalau ceramah takut banyak-banyak yang salah. Tapi ketika Bapak menyebut Bu Tini bisa, Bu Tini siap, maka dalam hati ini itu Ibu insya Allah siap. Makanya Ibu kasih tahu ke kalian semua, ketika orang tua menyuruh kita, memerintah kita, di situ ada doa dan restu. Jangan dibilang, Bu, nanti dia bisa. Padahal lah berpuluh tahun yang lalu Ibu kok vakum dari dunia macam itu. Lalu 10 tahun yang lalu Ibu kini kok sibuk ngurus anak, ngurus laki. Dia tak terkenal lagi sebenarnya. Kalau mungkin Ibu tipe-tipe kamu mungkin Ibu enggak Pak, enggak. Tapi bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Ibu bisa. Karena di dalam ucapan Bapak Kepala Sekolah tadi ada doa dan juga ada restu beliau. Yang terhormat Ayahanda Koni Zurman SPDI sebagai pendamping beliau dalam memajukan sekolah kita, serta yang saya hormati seluruh para guru SMP Negeri 3 Tanah Tumbuh dan juga para TU yang hari ini insya Allah sempat hadir pada hari itu. Kenapa? Karena ustazahnya spesial, makanya dalunya hadir. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh guru-guru, kalian senior saya, kalian kakak saya, kalian teman saya, saling bekerja sama. Andaikan semuanya cuma Ibu yang Maulid Nabi, cuma Ibu sendiri yang punya niat, maka tidak akan terjadi Maulid Nabi pada hari itu. Tapi alhamdulillahnya dengan kekompakan Bapak dan Ibu guru, pada hari itu terjadilah hari yang paling kita tunggu, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Tanpa kalian kita tidak bisa, tanpa Ibu dan Bapak guru, tanpa para TU saling bekerja sama, kita tidak bisa sendiri membangun sekolah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena setiap detik, setiap saat betapa banyak nikmat yang beliau berikan kepada kita. Coba anak-anak, seandainya nak mengetes seberapa banyak nikmat Tuhan. Kalau bisa kita kumpulkan segala air di dunia kok, segala air lautan kita jadikan tinta pena dan kita jadikan
cantik nelpon ayam bebek, kamu tadi mau didong, bisa gak? Maka nikmat Tuhan itu tak bisa kita bayar dengan apapun itu. Wah ibu, ngamak kan didegi ibu. Tidak sayang berarti Tuhan dengan kita. Bapak kan didegi ibu. Tidak sayang berarti Tuhan dengan kita. Apapun rencana Allah, apapun planning Allah, itu adalah yang terbaik untuk kita saat ini. Setuju? Setuju. Salawat beriringan salam tak pernah luputnya hendaknya selalu kita curahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad. Semoga dengan sering-sering kita bersalawat, kita termasuk umat yang mencintai beliau dan juga dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tuh suatu saat kita akan mati. Hei di belakang, yang di belakang ada yang tahu tak pilu kita mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang abadi. Ibu mati, Pak Koni mati, Pak Rio mati, segala dalam kelas mati. Tapi kalau kamu nak dulu lah, ibu biar lihat. Atau ibu yang kenian kamu dulu, tak apa-apa juga. Jadi saat kita telah mati esok nak, saat jenazah kita dibawa ke dalam kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata kita? Kita menjerit-jerit, ya malaikat, balikkan lagi dengan kumangan, nggak masuk kuburan, nggak tinggal dunia, nggak tinggal bapak, nggak malaikat, nggak hidup balik. Ya malaikat, kan kamu nanti akan tangan malaikat, lo sempat nikmati gajinya. Ya malaikat, nggak lagi gaji, nggak belum ketemu ayam bebeknya. Merau-rau menjerit-jeritan kita di waktu itu nak, ada lo dengar di dunia, kecuali manusia dan jin. Semut dengar, buaya darat dengar juga, cicak dengar, kadal dengar, ayam dengar, kambing dengar, segala dengar. Segala kedengar jeritan kita. Biar untuk manapun kita merintih-rintih, pengen balik lagi ke dunia, pengen memperbaiki hidup, pengen bayar hutang, pengen minta maaf, pengen naik haji, pengen minta maaf ke guru. Maka kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau ulang bawa ke kuburan, maka hidup bisa gitu, itu balik hidup lagi. Itulah gunanya kita gini nak, sholawat terus. Supaya apa? Supaya kelak kita mati dibawa dengan uang ke kuburan. Ya Allah, aku ingin bertemu Rasulku. Aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan rumah mewahku, aku tinggalkan mobil mewahku, aku tinggalkan orang-orang yang aku sayangi, karena sayangku, cintaku terlebih hanya untuk Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Insya Allah pada hari ini, meskipun rintik-rintik hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita. Dan insya Allah suatu hari nanti, yang di belakang, suatu hari nanti, ketika dunia ini sudah hancur segalanya, tidak ada lagi penghuni satupun, kita yang mati-mati lama itu dibangkitkan kembali. Yaitu kita dikumpulkan di sebuah padang mahsyar. Padang mahsyar itu digambarkan Basirun seperti apa sama padang mahsyar digambarkan. Jadi gambaran padang mahsyar itu matahari cuma sekilan dari kepala.
Panennya udah terbayang lah terlewat dengan kita beberapa hari itu panennya macam mana rasanya. Apalagi kalau kita berada di padang mahsyar. Pada hari itu kita segala menunggu untuk ditimbang. Ini bisa gini ngicu-ngicu. Kenapa? Lah ada CCTV Tuhan menunggu sana. Apa kata si Farel? Ngan dulu anak pondok, terus doa ke orang tua, nggak banyak pahala. Tapi CCTV menunjukkan, Farel, emak CCTV kawan lagi hidup. Ternyata Farel waktu di pondok cuman gawenya makan tidur. Contoh, Farel ini tidak, Farel jauh. Atau nih, yang cewek-cewek nih, ngan dulu terus nolong orang tua, tapi ternyata di imak zong. Apa yang amal? Kenapa? Karena nyuruh orang tua cuma mengharapkan upah, cuma mengharapkan sen jajan bulan demi. Makanya kita diharapkan kita selalu bersalawat agar ketika pada hari pada masa itu sedang pada dengkang tuh ada yang memayungi kita. Coba kita bayangkan ikut pawai hangat, dibagi payung, dibagi minum es, enak? Itu di dunia, apalagi di padang mahsyar. Maka kita tuh dimanapun, kapanpun berbanyaklah bersolawat. Ibu bosan solawat itu mulai tua. Iya kalau sampai umur kamu tua. Coba balik sekolah lagi, tebrak mana? Bukan. Ada yang macam itu lah. Ada yang lagi pergi ke pasar, ada yang lagi pergi nonton oleh balik nanti. Ada yang macam itu. Kalau sampai tua enak. Ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri, ada kesempatan kita untuk bertaubat. Anak-anak ibu saya ini, cinta Rasulullah itu begitu besar kepada kita. Di suatu kisah, Rasulullah sebelum menemui ajalnya, keringat sudah bercucuran, badan sudah panas dingin. Ketika itu malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku diizinkan mencabut nyawamu?" Apa kata Rasulullah? "Silahkan." Coba kalau kita ditanya malaikat, nanti gini, apa belum? Jawabannya? Belum. Pasti kita bilang, isoklah dulu, tunggu dulu, tunggu dapat segalanya dulu. Tapi Rasulullah tidak, silahkan. Jika itu sudah kehendak Allah, maka demi Allah, saya ikhlas engkau mencabut nyawaku ini, wahai malaikat maut. Ketika itu beliau mulai menggigil kesakitan, keringat bercucuran. Bahkan para sahabat tidak sanggup memandang sakitnya beliau. Nabi Israel yang bestinya beliau pun tidak sanggup memandangnya. "Wahai Israel, apakah kau jijik melihatku?" kata Nabi Muhammad. "Tidak, wahai Rasulullah. Justru hamba tak sanggup. Aku tak sanggup melihatmu kesakitan, Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? Biarlah saya yang sakit. Ya Allah, biarlah aku yang sakit, ya Allah. Yang penting itu umat ngan dimasukkan sakit, aku nama jangan saya masukkan sakitku. Padahal jauh belum bertemu kita pun belum tentu cinta dengan beliau. Belum tentu kita cinta dengan beliau, karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi beliau subhanallah sudah sakaratul maut, dia pun berdoa untuk kita, umatnya. Bahkan di akhir hayatnya dia menyebut ummati. Umat saya. Bagaimana nanti wahai Jibril? Bagaimana nanti wahai Muhammad? Bagaimana nanti jika aku mati? Bagaimana keadaan umatku? Sedangkan masih ada diriku saja, masih banyak yang zalim. Lalu apa jawaban malaikat? Tenang Rasul, ada dua perkara yang engkau tinggalkan, dan dua perkara itu yang akan menyelamatkan umatmu dari dunia hingga akhirat. Apa dua perkara itu ya Rasul? Apa dua perkara itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan pada yang tidur Pak. Jadi begitulah cinta beliau terhadap kita. Sudah, iklan sebentar. Iklan sebentar. Saking cintanya beliau, maka di akhir hidupnya pun tetap memikirkan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang ini bisa mencintai
beliau terhadap kita. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Jadi ibu berdiri di sini ingin menyampaikan satu perkara yang menurut ibu itu luar biasa, yang akan insya Allah menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Yaitu ibu ingin menyampaikan perkara cinta. Jadi ada 3 perkara. Jika kita mencintai Rasulullah, maka ada 3 tanda-tandanya pada diri kita. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, jika kita mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai ayam bebek kita, kira-kira apa yang kita rasakan? Sering nyebutnya, nulis namanya, sering cacat dia. Nah, ini perihal cinta kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita memang benar-benar mencintai beliau, maka yang pertama kita lakukan adalah perbanyak menyebut nama beliau. Dengan cara apa tadi? Dengan cara bersolawat. Bebas solawatnya macam mana? Apalagi zaman kini udah zaman milenial, udah zaman orang pintar-pintar, segala dibuat di musik agar kita dado bosan. Bisa solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat orang tua dulu, Bu. Jangan lain boleh juga. Sambil nyanyi-nyanyi. Di Honda boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta, tanda cinta kita yang pertama. Kalau kita sudah mengaku mencintai beliau, kapanpun kita akan selalu menyebut nama beliau. Sambil naik Honda, sedang patah hati, sedang ngawinkan tugas, sedang belajar, terserah mau selawat yang bagaimana, terserah mau menyanyikan yang bagaimana. Yang penting intinya kita mengagungkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya yang kedua. Coba yang kedua apa kira-kira yang sering otak dengarkan? Yang kedua tanda cinta kepada beliau adalah, ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu? Meneladani sifat beliau. Apa sifat beliau? Salah satunya telah disebutkan dalam Al-Quran oleh teman kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladannya yang baik. Dalam keseharian dia jujur, dia amanah, terpercaya, tidak pernah membenci, tidak pernah menyakiti, apalagi saling hujat menghujat. Padahal pada zaman dahulu itu kaum kafir itu begitu membenci beliau, tapi beliau tidak pernah membalasnya dengan kejahatan. Beliau tetap tersenyum, bahkan beliau sering ingin dibunuh, sering dicaci, sering dilempari kotoran, tapi beliau tetap juga menyampaikan kebaikan dengan senyuman. Subhanallah. Ini untuk anak-anak ibu di sini. Satu hal kecil di kehidupan kita jangan dianggap sepele. Ini ada terdengar pula, tapi bukan anak murid ibu di sini, anak murid ibu yang dulu. Terdengar sungguh menyengsarakan di si ibu-ibu, tapi nggak baik. Itu mulai dari contoh kecil, nak. Kamu berani meminjam, berani kamu bayarnya. Itu adalah hutang. Apalagi kini kalau ada kota aman. Oh, nggak sedekah dulu 5.000 hutang kita ada 1.000 orang bayar. Kira-kira bermanfaat tak tuh sedekah kita? Bermanfaat tak? Belajar dari hal-hal kecil, jangan kemana sepele. Aku sih ibu biar. Tapi ternyata salah. Dari hal kecil itulah kamu belajar. Karena suatu saat nanti hal kecil itu akan membesar. Kamu pun suatu saat nanti akan besar. Kamu bukan hanya sekedar sebesar ini itu. Menjadi pemimpin, menjadi ibu rumah tangga, menjadi orang sukses. Kalau kamu sudah terbiasa dari kecil ini minjam barang ganti
tidak ada dibalikkan, sampailah kamu tua-tua sudah tahu. Jangan sepelekan hutang meskipun cuma 1.000. Kalau tidak sanggup bayar minta. Oke, minta ya kan yo 1.000 ada 1.000. Minta ya kan nak dibayar ramai bayar, benda sedikit. Tidak dibayar ke hutang minta ya ikhlas ya. Ada lagi pun harus ikhlas, jangan redo rela tapi dongkol. Harus ikhlas. Tuh, arisan juga. Arisan itu juga hutang. Kamu orang makan dulu. Ikut arisan tahun-tahun belakang. Tanggung jawab ketua. Tanggung jawab ketua. Biarlah nyenengin lagi. Itu salah. Ketua cuma minta-minta bayar. Usaha ketua minta. Gak mau pula bayar. Malah ngurutuk-ngurutuk. Itu berarti dia tidak meneladani sikap Rasulullah. Ibu harapkan anak-anak ibu sekalian tidak menyepelekan apapun hal itu yang kecil. Lalu apalagi sikap Rasulullah? Dia menghormati yang tua, menyayangi yang kecil dan menghargai yang sesama gedah dengannya. Iko jangan kena menghormati. Guru lewat, dia gelak-gelak tahu-tahu cuma omong-omongnya. Ada pula yang berani mencabut guru. Na'udzubillah min zalik. Untunglah di kelas kita kedido. Di kelas kita anak baik-baik segala. Untunglah. Berarti dia tidak cinta dengan Rasulullah. Kalau dia tidak mau berperilaku menyerupai Rasulullah, berarti dia tidak cinta. Kok mentang-mentang ganti kecil, dijinjing-jinjing, nggak capek-capek ke bawah. Dibully, na'udzubillah min zalik. Imak ganti kecil, saya bagi mak jajan itu ada sana lebih. Bagi jajan, makan, balik dengan saya. Bapak jalannya apa kecil, demi uang kita, kelang tak tahu. Ilu-ilu, mereka ganti kecil. Bercanda dengan ganti sebayo kamu pun ada adabnya nak. Ada adabnya gitu bercanda. Ikut ngatuk bapak kau, mak kau. Sejatinya yang menyumpah-nyumpah macam itu berarti dia menyumpahkan diri dia sendiri. Yang ngomong-ngomong tidak bagus, dia berarti dia menyumpahkan diri dia macam itu. Jadi apa ciri-ciri yang kedua tadi? Kan tak tahu mana semua tahu. Apa ciri-ciri yang kedua tadi? Meneladani sikap Rasulullah. Yang pertama memperbanyakkan menyebut nama beliau. Yang kedua meneladani sikap beliau. Lalu yang terakhir Iko kira-kira apa? Iko yang paling utama di dalam, yang paling penting dalam hidup itu. Yaitu tadi adalah Al-Quran dan Sunnah. Kamu belajar menuntut ilmu itu sudah perintah dari dulu. Wajib bagi kita menuntut ilmu. Kalau ibu dulu pernah dengar kata-kata yang menyentuh hati, lebih baik kita kini memasukkan pahitnya menuntut ilmu daripada kita hidup dalam kehinaan tanpa ilmu. Biarlah ada PR terus biarlah kini pengapal-ngapal biarlah. Karena zaman kamu kini kok ibaratkan mengukir di atas batu. Tahu mengukir atas batu? Apa bayang yang ditulis jadi, apa bayang dipahat jadi. Beda dengan ibu-ibu kok. Ibu bisa berdiri di sikokona, dia tahu belajar tadi dia tahu. Cuma ingat dulu macam mana ya? Macam mana lah dulu kira-kira macam apa? Cuma macam tu. Kalau ibu belajarnya seminggu, 2 minggu sebelum itu hilang segalanya. Ibaratkan HP telah kepenuhan data, masuk tut sekali masuk lagi dari sudah buka hang HP kita. Itulah ibaratnya mak-mak guru-guru gini kok. Tapi kamu lagi ibaratkan HP termahal, memorinya yang paling gedang. Nah kamu isi apapun tersimpan dengan itu. Jangan sia-siakan masa gini nak ya. Jangan sia-siakan masa muda gitu nak ya. Karena kamu bukan cuma harapan mak bapak kamu nak. Karena kamu adalah harapan bangsa. Ada yang ketiga tadi sudah, yang pertama sudah, kedua sudah, yang ketiga sudah. Coba ulangi siapa? Dini. 1 tanda cinta tadi apa? Belum lagi ibu duduk. 1 tanda cinta tadi apa? 1 tanda cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadi zaman dulu nak, ketika Nabi Allah itu belum dilahirkan, nang betino ke dipandang hina, nang jantan-jantan pun ada beradab. Itu zaman ibu di zaman sebelum Rasulullah lahir dulu. Untunglah ada Nabi lahir,
3 kali lipat dibandingkan bejantan. Tapi kalau zaman kini, nyok pula dah menghinakan dirinya sendiri. Betul tak? Tapi anak-anak ibuku alhamdulillah soleh-solehah segalanya. Pakai baju, maaf ngomong ibu, berpakaian tapi telanjang. Berpinjam baju adik. Jatuh pensil ke belakang, terbuka belakang. Nah naik, angkat depan. Jadi yang menghinakan diri kamu sendiri bukan orang lain, kamu sendiri. Padahal Nabi Muhammad sudah berjuang bagaimana wanita derajatnya 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Terus laki-laki macam mana bu? Gak ada spesial? Spesial juga lah, masa tidak spesial? Laki-laki pada kalau zaman itu tidak tahu manunya Tuhan. Zaman Nabi Muhammad belum dilahirkan, Tuhan ini macam-macam. Ada matahari, ada ketemu kayu tinggi-tinggi, kayu disembah-sembahnya, depan lewat nih. Bertemu lagi batu gedang, oh itu Tuhan itu paling gedang di dunia. Ada lagi yang dulu tuh di zaman Nabi dulu ada 3 di bagian uangnya, uang kayu, uang agak-agak kayu dikit, uang miskinnya. Kalau uang kayu itu dibuatnya lah Tuhan dipahata dengan emas. Disembah-sembahnya emas mahal, beli dari mana-mana, ngumpulkan emas, sembah-sembahkannya, dibagi makanan, bagi minum, coba bagi ke ibu makanannya. Lalu orang yang agak-agak kayu dikit, apa? Kayu dipahatnya. Karena kalau beli meh sayang, itu kayu bela kita beli. Tapi kalau yang miskin kok tadi, dia muek Tuhan ku dari adonan kue. Tahu adonan kue? Tepung terigu tahu? Tepung terigu masukkan air di adon-adon, buat kepala 1 bulat-bulat, tangan 1 bulat-bulat, badan, kaki. Nah, itu bentuk Tuhan kita. Ayo semayang. Itu Tuhan kita. Ayo kita gabungkan. Lah sudah tuh mak lapar mak kata anak kan. Makan tangannya. Dibagi tangan Tuhan dimakan. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan kalau kita ada di zaman itu dulu, nah. Itu maka kita bersyukur lah di zaman kini. Lah, tadi cium tangan Tuhan di sebelah. Lah cacat Tuhannya. Apa kata anak semua lagi? Mak, lagi lapar, mak. Tambah lagi. Tambah sebelah tangan ini makan apa kok? Kenapa lagi gue lagi? Tuhan bisa dibuat gue. Lagi lapar lagi. Bininya lapar. Bang, lapar. Ambil kaki makan. Sebelah kaki makan, sebelah makan. Tinggal badan dengan kepala lagi. Apa lagi? Gini ke bapak, nggak lapar? Hap makan kepala. Hap makan badan. Itu Tuhan zaman dulu. Alangkah bodohnya. Itu gunanya Nabi Muhammad lahir ke dunia kok untuk menyatukan Tuhan itu cuma la ilaha illallah. Tuhan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhan aku hanya Allah dan Muhammadlah nabiku. Bisa dipahami? Mungkin cuma sekian pencerahan dari Ibu. Ada salah maupun penyampaian yang kurang tepat, Ibu minta dimaafkan. Wabil khusus untuk yang tua yang kami tuakan, maklum masih belajar. Unsur makola wala tansur makola. Jadi dalam pepatah bahasa Arab tuh, imaklah sepo dan imaklah apa dan disampaikan. Jangan diimak sepo menyampaikan. Walaupun nyok anak kecil, walaupun nyok baru lahir, walaupun nyok orang tua, orang mana-mana, kalau yang disampaikan betul, maka kita harus percaya. Unsur makola wala tansur makola. Tadi Ibu mulai dengan pantun, kini Ibu udah nutup gua dengan pantun. Lah kecanduan pantun. Naik haji ke kota Mekah. Jangan lupa membeli kurma. Cukup sekian Ustazah ceramah. Mohon jangan dibully ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.